Salam dan bahagia para guru hebat. Perkenalkan, saya Dini Safitri, SPD MPD, CGP Angkatan ke-10 SMA Negeri 2 Dayun, Kabupaten Siak. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.3 Visi Guru Penggerak, yaitu bagian 1.3H Demonstrasi Kontekstual. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa saya adalah Didi Safitri, CGP Angkatan ke-10, Kabupaten Siak dengan pengajar praktik Ibu Reni Agustianti SPD dan fasilitator Bapak Abdullah SS. Inquiry apresiatif dapat diartikan sebagai pendekatan kolaboratif untuk melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Dengan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai yang dimiliki suatu organisasi, seperti sekolah dan warga sekolah, diharapkan untuk terus melaksanakan perubahan dan perbaikan kualitas. Di dalam inquiry apresiatif terdapat satu model manajemen perubahan yang mencoba menerapkannya melalui beberapa tahapan yang disebut dengan Bagja. Sebelumnya akan saya jelaskan visi saya. Visi saya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mengoptimalkan merdeka belajar. Sementara itu, visi sekolah saya adalah menciptakan generasi yang berakhlak, berprestasi, berkarya, dan cinta lingkungan, serta berbudaya Melayu. Sebelum kita masuk ke Bagja, saya akan jelaskan dulu bahwa profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan saya akan membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kolaboratif dan kreativitas siswa. Kanvas Bagja. Pertama yaitu B, buat pernyataan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Pada bagian B, buat pertanyaan atau disebut dengan define. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan kolaboratif dan kreativitas siswa? Dan tindakan penyelidikannya yaitu mencari informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, kemudian memilih dan memilah referensi yang relevan, serta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Pada bagian A disebut dengan ambil pelajaran. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu, siapakah orang yang telah sukses mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Dan situasi apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan? Dan tindakan penyelidikan yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan seseorang yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian memberi ruang kreativitas peserta didik untuk menggali potensi yang mereka miliki. Kemudian memberikan layanan konsultasi, informasi pengembangan pembelajaran yang menyenangkan. Pada bagian G disebut juga dengan gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu, bagaimana respon orang tua jika usaha pembelajaran yang menyenangkan menghasilkan sebuah produk? Apakah produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah untuk pembelajaran? Kemudian apakah produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual? Kemudian apakah hal baru yang dilakukan mempunyai siswa yang bahagia? Kemudian tindakan penyelidikan yaitu membuat daftar sumber belajar, kemudian membuat jadwal kegiatan yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan, kemudian membuat gambaran tentang situasi kelas yang menyenangkan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian J atau disebut dengan jabarkan rencana atau desain.
Pertanyaan yang saya ajukan ada 3, yaitu yang pertama, apakah langkah pertama yang bisa saya lakukan? Kemudian pertanyaan kedua, dukungan apa yang perlu dilakukan? Kemudian pertanyaan ketiga, terobosan apa yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Dan tindakan penyelidikannya, pertama yaitu membuat capaian realistis dalam jangka waktu tertentu. Kemudian meminta peserta didik dan rekan sejawat memilih untuk kegiatan kecakapan hidup. Kemudian yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Pada bagian A disebut juga dengan atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya ajukan ada 5. Pertama yaitu, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaannya? Kemudian yang keempat, siapa saja yang memonitor, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana evaluasinya. Kemudian tindakan penyelidikannya yaitu pertama, mengajak orang tua yang memiliki kompetensi untuk ikut di dalamnya, memaksimalkan Kombel sebagai tempat untuk sharing bersama terkait pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, kemudian yang keempat, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Demikian video dari saya, semoga menginspirasi dan see you next time. Terima kasih.